Duh, kita sudah libur berapa bulan nih? Kayaknya 3 rasanya. Kangen juga aku sama kantor ini. Duh, pintuku nggak kunci sih ini. Nathan gimana sih jaga kantor aku? Ih, bau apa ini? Kok kayak bau darah ya? Wih! Bapak, apakah Bapak baik-baik saja? Saya mendengar berita dari kantor pusat. Apakah Bapak terluka? Oh, nggak apa-apa, Tan. Aku nggak apa-apa. Syukurlah kalau gitu. Ngomong-ngomong, Bapak ngapain ya di bulan kayak gini? Jarang-jarang Bapak di sini. Oh iya, emang. Kantorku itu sekarang ya, tadi sama tim forensik yang ngecek-ngecek ya. Ngecek-ngecek apa itu. Mereka nutup kantorku, jadi nggak boleh masuk. Bahkan nomor serial kantorku pun sama mereka dicopot. Hah? Nomor serial? Iya, jadi setiap kantor di sini kan ada nomor serialnya. Jadi semua detektif itu punya satu. Jadi mereka nggak bakal tutup-tutup. Aku ini lagi ngecek sama baca-baca bukti-bukti dari kasus yang barusan terjadi. Hah? Bapak ngapain ngecek? Kan Bapak nggak terlibat. Ya emang sih, cuman ini kan terjadi di kantorku. Jadi ya aku merasa bertanggung jawab gitu sama kasus ini. Selamat pagi. Iya. Maaf, kalau boleh tahu siapa ya Bapak? Hah? Saya Bapak Ivan nggak tahu deh, Bapak. Enggak. Dia itu Letnan Devon, detektif terbaik dan tertinggi saat ini. Iya, Tan. Tan. Iya. Ya, tenang. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa. Kamu masih detektif Ivan ya? Iya, Pak. Boleh saya tahu kenapa Bapak kesini ya? Saya minta kamu berhenti dari kasus ini sekarang. Loh, kenapa, Pak? Karena kasus ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Apalagi yang meninggal salah satu detektif paling kompeten di perusahaan ini. Loh, jadi Bapak ngeremehin saya gitu? Ya, benar sekali. Saya tidak bisa percaya dengan detektif rendahan seperti kamu. Loh, jadi Bapak ngilangin hak investigasi saya? Benar sekali. Lionel, bawa dia keluar. Kurang ajar banget Pak itu detektif Pak. Mentang-mentang kayaknya tinggi. Iya. Apa sih itu? Bisa deh jadi tenang kayak gitu. Untungnya tadi pas aku keluar ini semua informasinya tak bawa. Kalau enggak kita nggak dapat tadi. Wah, mantap banget Pak. Emang Bapak Ivan ini jago banget ya. Of course. Ayo kita sekarang mulai. Oke Pak. Jadi kita mulai dari mana nih Pak? Nah, kita pertama kita bakal ngumpulin informasi, terus kita ya nyambungin aja. Jadi kita bisa memikirkan kejadian ini seperti apa gitu. Jadi awalnya coba kunci kantorku apa? Sudah simpan dengan baik-baik kan? Sudah Pak. Saya sudah titipkan di loker detektif Pak. Nah, loker detektif itu harusnya cuma apa yang boleh ngambil. Jadi sebenarnya kantorku ini yang punya kunci ya harusnya cuma satu kunci yang kamu titipkan itu. Jadi kan harusnya sudah nggak bisa dibuka kan? Tapi ada master key ini yang dibawa sama penjaga lorong. Nah itu harusnya dia yang punya akses buat ke kantor. Berarti pelakunya bisa dapat kunci itu. Tapi kita kan masih nggak tahu ya bagaimana dia dapat master key itu. Nah ini aku lihat-lihat foto-foto di kantorku, file-file kasusku ya banyak yang berserakan. Bisa saja Pak jatuh tadi pas di tempat pembunuhan Pak. Ya gak gitu dong, ngelawak atau apa sih? Nggak mungkin. Soalnya file-file itu jauh sekali sama mayatnya. Mayatnya ada di dekat pintu, filenya di ujung. Terus aku lihat juga berangkasku itu kayak habis dibuka gitu. Jadi keypadnya itu kosong, bersih, tapi di sekitarnya berdebu. Nah, berarti kan ada yang coba buka. Tapi itu berangkas bukan isi harta ya, isinya file-file doang. Jadi ya pelakunya kemungkinan besar ya target file-file itu. Soalnya itu file yang penting banget itu. Nah, sekarang ya kita coba ya lihat ini pistolnya yang ditemuin. Itu kan pistolnya milik detektif Garen Pak. Iya sih, ini kelihatannya hammernya bersih. Enggak deh, hammernya ini ada bekas-bekas tembakan tapi silindernya bersih. Pelurunya juga pas sih, kurang satu doang. Suara apa ya? Dari belakang aku bilang bukan aku kok pembunuhnya. Pembunuhnya. Udah. Cepet. Udah. Tan, itu lah tersangka. Iya Pak itu tersangka ya Pak. Dia baru bekerja 3 bulan di sini Pak.
siapa? Nicholas pak. Coba kita tanya dia, siapa tahu dia tahu semua. Coba udah aku bilang bukan aku pak. Ini Pak. Saya boleh nggak? Nicholasnya? Boleh, tapi tetap harus muda. Ya nggak apa-apa. Nicholas benar-benar kan bukan yang membunuh Pak. Iya pak, saya lupa bukan saya dulu. Kalau boleh tahu, kamu ngapain aja di rumah? Tolong jujur pada saya. Jadi pak, saya ngejaga lorong ini dari jam 6 sampai jam 10 malam pak kemarin. Tapi saya juga sempat ke toilet juga 30 menitan. Oh, terus kamu jaga sampai si Fakir kan? Iya pak, saya jaga sampai si fakir saya. Tapi detektif Devan juga sempat datang ke saya untuk minta tolong bukain kunci pak. Soalnya dia kasih saya laporan kehilangan barang. Habis kamu selesai, semua detektifnya keluar atau ada kantor yang kosong? Setelah saya mau pulang, masih ada 2 detektif yang belum keluar pak. Ada laporan barang yang lain selain Devon atau ada yang cuti atau kantornya memang kosong? Gak ada pak, tapi terakhir saya sudah ngecek pak, tapi tetap ada 2 kamar yang kosong pak. Tolong Nicholas buat mengunci pintunya lagi setelah dia selesai. Jadi ya antara dia mendapatkan kuncinya atau pintunya dia nggak kunci lagi. Dan kenapa bisa ada 2 ruangan kosong yang nggak ada orangnya? Padahal kan seharusnya cuma ada 1 ya, yaitu ya kantorku. Mbak, saya sudah selesai nanya Nicholas kok. Boleh dibawa pergi loh kalau sudah. Baik Pak, sebenarnya saya bisa menjaga dia sampai Pak Devon selesai. Oh, ya udah Pak. Ngomong-ngomong, itu kotak siapa ya Pak? Kok saya pernah lihat. Itu meja Pak Nicholas, titipan barang dari Pak Devon. Boleh saya buka nggak? Boleh Pak. Yes. Makasih ya Pak. Terlihat kayak pistol ini. Hammernya kayak bekas tembakan tapi kok sisanya bersih ya? Wah, kayak gitu biasa masuk laporan kok pak. Hah? Laporan? Oh iya ya, kita ada laporan bulan. Wah ini kayaknya senjata custom loh ini. Ya Pak, itu senjata pribadi Pak Devon. Mereka custom. Pak Derek juga punya 1, tapi bentuknya sedikit berbeda. Iya aku pernah denger. Kata-katanya model-model kayak gini gampang dibongkar tutup ini bagiannya. Enggak deh, logonya ini udah bekas-bekas tembakan tapi silindrnya bersih. Logonya juga pas sih, kurang 1 doang. Nicholas tiba-tiba sakit perut dan harus ke toilet selama 30 menit. Dan ada bukti bahwa senjata kemungkinan tertukar. Apakah bisa selama ini detektif Devon adalah pelakunya ya? Apakah selama ini dia sebenarnya mau membuat Nicholas sakit perut agar bisa mencuri master key, tapi karena master key-nya dibawa Nicholas, akhirnya dia harus berpura-pura kehilangan kuncinya dan membohongi Nicholas agar Nicholas bisa membuka kantorku. Dan dengan mengganti nomor serial di pintu kamar kantorku, seolah-olah dia meminta tolong Nicholas untuk membukakan pintu kantornya. Loh, nih, kamu bisa kasih tahu nggak tadi aku ke toilet kenapa? Kan tadi saya sudah bilang pak kalau saya sakit perut. Loh, kenapa kamu sakit perut tiba-tiba? Saya tadi habis minum kopi di meja saya pak. Tiba-tiba saya langsung ke toilet aja karena sakit perut. Ini? Iya pak, saya itu. Oh iya, pantas saja, ini asumsiku bener. Ini ada obat-obat keras-keras di sini. Berarti pelakunya ini pinter. Dia mau nyuri master key-mu, terus bikin kamu ke toilet. Tapi untung kamu bawa master key-nya. Akhirnya si pelaku ini terpaksa buat nunggu sampai aku balik, baru dia bisa buka kantorku. Tapi kan yang minta tolong aku itu kan Pak Devon pak.
Enggak juga ya. Bravo, bravo. Aku takjub dengan cerita bikinanmu. Tapi coba jelaskan, gimana cara Nicholas bukain aku pintu? Padahal aku bukan detektif di sini. Ini kan kantormu. Tunggu dulu. Kan setiap pintu di sini ada nomor serialnya, bisa dicopot, bisa dipasang. Kamu ya tinggal tuker nomor serialku sama nomor serialmu dong, biar kelihatannya itu kantormu, padahal harusnya itu kantor. Terus apa kaitannya kasus ini dengan aku? Loh, saya ada bukti bahwa senjata bapak memiliki bekas penembakan. Bisa aja kan bapak menukar senjata bapak dengan senjata detektif Darren, biar kelihatannya senjata yang dipakai itu senjatanya detektif Darren, padahal sebenarnya senjata bapak. Terus mana buktinya? Loh, gampang dong, ya tinggal kasih di jarinya lah ya. Kamu gila ya? Kan udah dites di jari, terus hasilnya 0 juga. Aduh, iya. Licik banget sih kamu. Jangan samakan aku sama kata-kata itu. Lagi pula, mana mungkin aku nuker senjatamu sama senjataku? Sudah gila ya kamu? Pasti ketahuan lah. Duh, apa ya? Senjata pelaku pasti tertukar, tapi gak mungkin juga karena sidik jarinya sudah menunjukkan bahwa tembaknya memang dimiliki oleh pemiliknya. Terlebih lagi itu terbuat dari desain custom yang tidak mungkin ada di dunia ini selain yang dipegang oleh detektif Darren dan Devon. Tapi apakah bisa hanya bagian tertentu yang bisa menunjukkan bahwa detektif Devon lah yang menembak yang dia ambil, lalu dia copot dan dia pasang kembali ke revolver detektif Darren? Karena salah satu keunikan dari pistol customnya adalah kemudahan untuk mencopot bagian-bagian senjata agar gampang dirakit ulang. Kalau gitu kawan, Tunggu, saya bisa menjelaskan, beri bukti. omong kosong. Cobalah kalau bisa. Tuh kan senjata bapak sama Darren kan custom, meskipun mereka berbeda-beda tapi satu karakteristiknya bisa dibongkar-bongkar. Bisa aja senjata bapak copot bagian yang hammernya, terus bapak tukar ke senjata bapak sendiri. Jadi kelihatannya itu hammer senjata bapak, terus desainnya kelihatan sama, padahal itu sebenarnya bagian-bagiannya Darren. Terus ngapain aku harus melakukan kayak gitu? Kita kan ada laporan senjata pak, bapak harus lapor kenapa senjata bapak ditembakin. Ya udah, emang ada bukti aku masuk ke kantormu? Gampang, tinggal cek aja di jari pegangan pintu saya. Ya udah, silakan cek. Nel, cek sidik jarinya. Siapa? Gimana Nel? Ada nggak? Ini yang ada sidik dari Ivan, Nathan, Darren sama Nicholas. Tak bilang nggak ada. Masih ngeyel aja. Nih, coba sekarang cek sidik jari pintu kantor bapak. Hah? Buat apa? Loh, kan kemarin malam perasaan bapak nyuruh Nicholas buat buka pintu bapak. Kalau beneran Nicholas buka pintu bapak, harusnya kan sidik jarinya sudah ada di pintu. Hah, woi, diam di tempat. Ini aku. Ngapain kamu di kantor orang lain? Kamu lupa ya, aku ini detektif terbaik di dunia. Aku akan melakukan apapun demi mempertahankan gelar itu. Ya, tapi mungkin kamu memang hebat. Tapi kenapa? Kenapa kamu malah melakukan kejahatan? Kamu masih belum mengerti ya? Aku akan melakukan apapun demi mempertahankan harga diriku. Seperti membunuh orang yang berbahaya di itu. Goodbye. Hahaha. Memang udah detektif terbaik.
Syukurlah ya Pak, satu kasus sudah selesai Pak. Iya, akhirnya selesai juga. Mau itu detektif Devon itu gila korup ya. Iya kok. Sebisanya dia kayak gitu. Aku yakin sih itu mungkin awalnya dia baik, cuman gara-gara popularitas sama gelar ini jadi kayak gitu. Sama Pak, kok Bapak percaya Pak sama itu Nicholas Pak? Ya aku dari dulu mikirnya ya semua orang itu ya layak diperjuangkan ya, layak dikasih kesempatan kedua. Kan tadi gak ada bukti yang valid ya kalau dia ngebunuh si detektif Devon itu. Aku percaya aja sih sampai dia beneran ketawa. Itu aja sih sebenarnya. Pak, ingat penjaga tadi Pak, yang namanya Leonel itu Pak. Heeh. Itu saya barusan dapat laporan, dia katanya membunuh polisi lain Pak. No, I ain't gonna come out here, 'cause I ain't going anywhere. Seperti No, membunuh no, orang yang no, tidak no, 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 no. But my birthday, Oh ya, let everything happen. mempertahankan apapun itu. Yeah, 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 yeah. Hah, woi, gini tuh mbak. Today I don't feel like doing. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Jangan bergerak. Nothing at all. Masuk. Ayo Pak, ini sih Pak. Kita Kalau orang ini dari jam 6 sampai jam Kamu depannya. juga sempat pergi ke toilet Pak. Gimana? Ada nggak? Ini yang ada sidik jari Ivan akan sama dia. Gimana? Ada nggak? Wah,